Jadi 2026 ini tentunya kita selalu minta hal yang baik, hal yang baru, hal yang ini, yang itu, yang baik dari Tuhan. Sebelum kita terima hal yang baru, hal yang baik, sebenarnya kita mau tahu dulu kehendak Tuhan buat kita apa. Satu-satunya kehendak Tuhan buat kita itu adalah kita perbaharui dulu roh kita. Kalau roh kita diperbaharui, kalau kita baru dan dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya pembaharuan yang lainnya, berkat rohani, jasmani, kesehatan, berkat materi, kita kan masih perlu biaya ya hidup, terus berkat duniawi apapun, itu dengan gampangnya kita terima. Kalau kita tidak memperbaharui, nggak ada pembaharuan roh kita, bagaimana kita mau terima semua berkat itu? Yang ada orang bilang kayak bolong gitu loh, jatuh lagi kayak kantong anggur, nggak kuat terima berkat yang begitu luar biasa, begitu hebat dan dahsyat, nggak kuat. Karena begitu dahsyatnya berkat yang Tuhan mau kasih, dia nggak kuat, jebol, jatuh. Itu sering terjadi pada hidup kita, tapi kita nggak sadari. Nah, kita tuh tidak memberi kesempatan buat diri kita sendiri. Kesempatan itu kalau udah lewat, bahaya sekali. Kita lepaskan satu kesempatan, nggak ada lagi kesempatan terbuka yang sama. Jadi kadang kita selalu minta, Tuhan kenapa doa saya belum dijawab, kenapa saya masih ini itu, saya udah setia sama Tuhan, saya udah ini itu. Tapi pembaharuan roh itu bisa kita terima kalau kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan, kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hidup kita ini setiap hari pasti sibuk sekali, tetapi kita mau nggak sih menerima semua yang baik dari Tuhan? Salah satu caranya dan satu-satu caranya adalah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nggak tinggal di dalam hadiratnya, kelewat aja. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. 10 itu datang kepada Tuhan enggak? 10-10-nya datang, 10-10-nya mau, tapi cuma 5 yang bijak, 5 yang benar-benar mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, 5 yang benar-benar mau bayar harganya dengan minyak yang ekstra. Jadi dia sudah bijak dulu, dia sudah sediakan minyak ekstra dulu dibandingin yang 5 yang kurang bijak. Dia nggak menyediakan minyak ekstra. Sampai Tuhan datang, ternyata dia baru pergi beli minyak. Itu udah terlambat. Jadi hidup kita banyak sekali kesempatan yang Tuhan kasih. Jangan sampai kelewat seperti 5 gadis yang kurang bijaksana itu. Udah terlewat, kita baru mau, udah telat. Pintu udah ditutup. Ya, 5 gadis bijak itu bayar harga. Dia bayar harga dengan dia membeli minyak. Kita membayar harga dengan apa? Dengan kita datang pada Tuhan setiap pagi, doa, baca firman, terus kita taat, kita setia. Kalau kita bangun kebiasaan begitu ya, saya sangat menghimbau di kemah iman ini teman-teman mulai menangkap kesempatan yang Tuhan beri. Kita masih bisa bernafas gratis, organ tubuh kita dipelihara, yang nggak kelihatan pun jantung, paru-paru, ginjal semuanya dipelihara Tuhan gratis. Ini kesempatan, jangan kita lewatkan begitu aja sehari demi sehari. Ada satu yang saya ingat ya, mungkin kita ikut Tuhan, saya sendiri udah berapa puluh tahun, tapi ada hari-hari yang tidak diperhitungkan Tuhan. Misalnya kita lewat aja begitu tanpa kita doa, tanpa kita merenungkan Tuhan, tanpa kita baca firman, tanpa kita melibatkan Tuhan di dalam aktivitas kita. Itu tidak terhitung loh, tidak terhitung. Gak mungkin Tuhan hitung. Tuhan tetap kasih karunia kepada kita, dia tetap mengasihi kita. Tapi anaknya yang berkenan kepadanya itu hari-harinya yang dihitung pada dia adalah kalau kita datang dengan doa,
kita mau terus tinggal dalam hadiratnya. Gampang kan? Dia cuma minta kita itu mau cari hari-hari kita tuh setiap hari terlewati, kita mengerti kehendak dia apa. Setiap hari kita udah baca firman, gampang kan? Mulai dari Mazmur, mulai dari Amsal. Kita mesti ketat terhadap diri kita sendiri. Kita mesti sangkal diri kita supaya kita bisa terus dalam hadirat Tuhan. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita udah nggak penting kita mau doa apa kepentingan kita. Kita lebih sepertinya otomatis kita jadi memikirkan doa kita itu untuk kepentingan Tuhan, untuk apa gitu ya. Kepentingan kita tuh udah lewat aja. Tiba-tiba Tuhan yang jawab. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, hati kita suci, hati kita itu cuma mau Tuhan gitu. Kita cuma mau merasakan hadiratnya. Seberat apapun masalah kita, perkara ini, perkara itu, segala macam, itu di hadirat Tuhan tuh akan tiba waktunya selesai sendiri. Dan waktu kita menjalani itu, kita lebih dari pemenang. Kita jadi lupa sama keadaan kita. Kita nggak tertipu sama keadaan kita, tapi kita datang ke hadirat Tuhan, itu sejahtera. Kita jalankan amanat agung. Karena bangsa Israel waktu keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah Kanaan, itu semua adalah imam. Kita semua ini adalah imam. Kita harus menjalankan amanat agung Tuhan. Nggak harus kita berkorban, punya gelar pendeta, evangelis. Di mana aja kita bersaksi, kita ngobrol, kalau kita ketemu teman. Jadi di tahun 2026 ini, saya mau ajak kita lebih fokus kepada doa. Ya, doa itu adalah perbuatan satu-satunya yang benar di hadapan Allah. Kita berbuat menolong orang, kita punya hati mengasihi, kita nyumbang, kita mau sobat Tuhan dengan segala macam. Tapi doa adalah perbuatan satu-satunya yang benar di hadapan Tuhan. Asal doa kita dengan hati yang suci, yang tidak ada campuran yang murni. Next. Jadi 2026 kita masuk dengan doa. Doa itu mengekspresikan kehendak Allah. Jadi doa kita harus mengekspresikan kehendak Allah, bukan agenda-agenda kita, kepentingan kita yang kita ekspresikan. Tuhan tahu kok kapan dia akan menjawab. Dia jawab apa enggak. Kita perlu datang. Kadang Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya lagi perlu ini, tapi jangan tiap hari. Tuhan akan tahu. Dan doa yang benar adalah kita mengekspresikan kehendak Allah. Doa itu adalah penyangkalan diri sejati. Waktu kita berdoa, ya, sasaran atau tujuan doa kita tuh harus bersih. Kenapa saya bilang penyangkalan diri sejati? Jadi doa itu seperti kita penyerahan diri. Waktu kita doa, kita harus penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Penyerahan diri, terjadilah menurutmu, bukan menurutku. Jadi saya teringat di doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Apabila cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Karena kita harus menghadapi sesuatu yang gak enak, yang kita rasa kita lagi menghadapi ini. Kenapa begitu sulit? Kenapa begitu sukar? Kita pasti minta doa, selesaikan, lalukan, tapi ya udah, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu, kita percaya ya, di hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada satupun kejadian yang tidak melewati tahtanya. Apapun yang terjadi, selalu udah melalui tahtah Tuhan, dan sudah bisa kita tanggung, udah diukur menurut kemampuan kita. Asal kita punya hati yang suci, kita bisa memandang semua persoalan itu, kita bisa memandang Allah, kita tahu kapan itu akan Tuhan selesaikan. Jadi doa itu juga adalah penyerahan diri kita.
yang sepenuhnya pada Tuhan. Bukan doa-doa agenda kita pribadi ya, kepentingan kita, tapi kita lebih memikirkan Tuhan maunya apa di doa. Doa itu juga bukan kegiatan ya, tapi doa itu adalah kehidupan dan nafas kita. Doa itu bukan aktivitas. Kan kita sering nafas orang Kristen adalah doa, adalah nafas kehidupan. Nah, kita bernafas setiap hari, setiap detik. Nanti di surga tahu nggak sih? Kegiatan di surga itu cuma berdoa loh. Di surga tuh nggak ada shopping, traveling, pilih baju pakai apa segala macam, enggak. Kehidupan di surga itu kebanyakan, benar ya, berdoa, menyembah. Jadi kita di bumi sekarang bernafas setiap saat. Harusnya kita berdoa juga setiap saat. Tapi kan kita memang perlu banyak kegiatan, kita masih kedagingan. Untuk itu, yaitu kita coba sekarang sehari berapa kali kita ingatkan diri berdoa. Itu salah satu kunci saya nih, dekat sama Tuhan. Saya bunyiin alarm. Jadi kadang-kadang, wah itu penting sekali buat kita tuh kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke dalam Roh. Next. Tuhan Yesus sebagai manusia pendoa yang esa menjadi satu dengan Bapa. Hidup dalam hadirat Bapa tanpa henti. Jadi ini ya, Tuhan Yesus ada ayat yang aku dan Bapa adalah satu. Kita juga dengan Bapa adalah satu karena kita adalah anak-anak Allah, putra-putra Allah. Sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Tuhan Yesus sebagai manusia pendoa waktu dia itu hidup di dalam hadirat Bapa tanpa henti. Seperti nafas kita nih, tanpa henti. Yohanes 8:24, Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Aduh, ini harusnya besar ya, tadi yang ngetik orang kantor. Oke ya, Ia yang mengutus aku, harusnya A yang besar ya, menyertai aku. Jadi Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus menyertai Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa, bukan kepada dirinya. Tuhan Yesus itu tidak percaya kepada dirinya waktu dia jadi manusia pendoa. Dia percaya kepada Bapa dalam situasi apapun, keadaan apapun. Dia percaya sama Tuhan. Kita dalam proses pergumulan hidup kita itu jangan sampai kita meragukan Bapa. Jangan sampai kita meragukan keesaan Dia, kuasanya. Kadang kita, aduh, kenapa saya makin ikut Tuhan kok proses saya semakin banyak. Itu salah. Ya. Kadang orang suka menakut-nakutkan kita dengan saya sering dibilang, kamu semakin ikut Tuhan nanti kamu pasti diproses lebih ini. Itu salah. Tanpa kita ikut Tuhan juga masalah tetap ada. Yang terjadi masalah itu bukan Tuhan yang izinkan, tapi adalah iblis, musuhnya Allah. Tanpa ikut Tuhan juga kita tetap harus ada masalah, namanya juga hidup. Tapi beda. Kalau kita ikut Tuhan, kita diproses, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah kita, membawa kita justru lebih dimuliakan dengan Tuhan. Lebih kita dirombak nih, Waktu kita dirombak, udah habis nih, udah runtuh rombak. Tuhan mau membangun lagi dari awal. Rombakan susunan yang sudah rombak, Tuhan bangun menjadi suatu bangunan yang indah, yang baik, yang sesuai dengan yang Dia mau. Kalau kita mau melibatkan Tuhan di dalam proses itu. Kalau tidak, nggak tahu bangunan apa lagi yang nanti tadi dasarnya nggak kuat, roboh lagi. Jadi dalam keadaan apapun kita harus percaya kepada Bapa. Next. Jadi manfaat doa ya. Manfaat doa, iblis tidak punya tumpuan atau tidak punya kuasa dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, kita masuk ke dalam Tuhan. Waktu kita berdoa, kita berusaha, kita masuk ke dalam Bapa. Kita di dalam Bapa. Kita mengerti kehendak Dia, pengaturan Dia, bukan kita sendiri. Waktu kita bisa di situ, iblis tidak punya tumpuan atau kuasa. Kita punya sejahtera dan damai. Bukan damai aja, tapi sejahtera
Terus kita punya iman. Ya, kita punya iman yang nggak tahu kita seperti imannya. Ya kita udah tahu aja itu pasti akan selesai, itu pasti akan berlalu, itu pasti akan baik. Seperti iman kita terhadap matahari yang pasti akan terbit setiap pagi. Jadi waktu kita dalam hadirat Bapa, kita tinggal masuk ke dalam hadirat Bapa, masuk ke dalam dan di dalam hadirat Bapa, kita punya iman seperti matahari pasti akan terbit besok pagi. Terus kita hidup sebagai umat kerajaan di bumi. Aku jadi ingat doa Bapakku, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita nggak perlu harus meninggal dulu kan, kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Ya, aktivitas kita di bumi seperti di sorga. Hari-hari kita selama ini diperhitungkan Tuhan apa enggak? Saya banyak sekali hari-hari saya nggak diperhitungkan dulu sama Tuhan. Sekarang saya sadar, pas di akhir tahun dan tahun baru aduh Tuhan, saya nggak mau lagi hari-hari saya tuh lewat begitu aja tanpa Tuhan perhitungkan, tanpa Tuhan catat. Ya, paling dengan doa deh. Bangun tidur doa, baca firman, kita coba hafalkan satu ayat. Lalu kita mau pelayanan, melayani, gak perlu harus gede-gede sampai kemana, sampai susah-susah, enggak, sama-sama teman aja gitu. Pelayanan juga bisa dengan diam-diam kita mendoakan seseorang yang kita tahu gimana, atau keluarga kita yang belum selamat dan lain-lain. Terus dengan apa lagi yang kita diperhitungkan harinya? Doa, baca firman, pelayanan, dan kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita bisa melakukan salah satu aja atau semuanya itu di dalam hidup kita, hari kita tuh pasti diperhitungkan Tuhan, dan kita pasti akan dapat reward. Kita dapat reward karena kita adalah umat kerajaan. Bapak tuh mau kasih kita begitu banyak kekayaan Dia, tapi tergantung kita kan, ya kan? Kita cuma melihat begini, kita kalau nggak ambil dapat nggak dapat. Kalau kita tahu, oh itu hebat nih, itu kok kayak berlian juga gede itu. Lalu itu kayak apa yang kita perlukan? Kita cuma lihat, kita sadar. Tapi kita kalau nggak pergi ngambil, tidak pakai kuasa kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak akan bisa. Cuma lihat aja, cuma kita lihat, nggak bisa kita genggam, nggak bisa kita raih. Kita percaya Bapak nggak mungkin kasih ular bagi kita yang kita ikan, ya. Jadi untuk itu apa? Kita harus pembaharuan roh. Kalau roh kita diperbaharui, hati kita suci, kita memandang Allah, kita menerima semua apa yang dijanjikannya. Iblis tidak ada tumpuan di dalam hidup kita. Jangan takut, orang bilang makin ikut Tuhan makin banyak cobaan. Tidak ada. Tidak ada itu. Karena roh kita lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Tanpa ikut Tuhan juga banyak yang dicobai. Ya. Jadi habis ini kita tolong ambil komitmen, kita belajar melayani sehari-hari. Nggak perlu di gereja atau di mana, sehari-hari kita lah. Buat anggota keluarga udah pasti ya, saya pikir. Tapi kalau yang udah, melebar lagi ke teman. Kalau yang udah, mana mungkin di komunitas ini juga ya, kita ambil komitmen, kita mulai melangkah menyenangkan Tuhan, mau hidup di dalam hadirat Tuhan, saling bertumbuh bersama. Jadi dengan begitu kita akan mendapat apa itu yang namanya warisan-warisan dari Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Banyak orang yang tidak bisa melewati tahun 2026 Tuhan. Tapi kalau Engkau masih memberi kami kesempatan sehingga kami boleh masuk di tahun 2026, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Biar waktu yang Engkau berikan tidak kami sia-siakan Tuhan, karena setiap kesempatan yang Engkau berikan adalah sungguh berarti. Engkau beri kami kesempatan untuk suatu maksud yang mulia, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau, supaya setiap kami bertumbuh, berakar, berbuah-buah bagi-Mu.
membawa buah yang manis bagi Engkau di tahun 2026. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini, yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami tadi sudah mendengar firman-Mu dari Pak Hari dan Ibu Lia, biar kami boleh meresponi firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh hidup lebih lagi dekat dengan Engkau. Kalau di tahun 2025 Tuhan, kami memberi waktu bagi Engkau sangat sedikit, sisa-sisa dari waktu kami yang ada Tuhan. Tapi kami mau berkomitmen Tuhan Yesus, di tahun 2026 ini Tuhan, kami mau lagi mencari Engkau, mau mendapatkan hati Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat teramat singkat. Engkau akan menjemput mempelai-mempelai-Mu Tuhan Yesus. Biar kami didapati adalah wanita-wanita yang bijaksana, yang terus mempersiapkan minyak kami Tuhan, supaya pada waktu mempelai itu datang, setiap kami Tuhan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi fokus kami di 2026 adalah mengejar Tuhan, mengejar hati Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan setiap kami kemampuan, supaya setiap kami terus berlomba dengan iman kami untuk terus menuju kepada Kristus. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Biar ini menjadi komitmen setiap kami, untuk kami mau datang terus mendekat kepada Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Urapi double anointing turun bagi setiap kami di ruangan ini. Kami tidak sanggup masuk tahun 2026 tanpa Engkau. Engkau pegang tangan kami erat-erat Tuhan, supaya kami kuat di dalam menghadapi apapun juga di tahun 2026 ini. Apapun juga itu boleh terjadi, tapi kami percaya kalau kami memegang Engkau Tuhan, kalau kami hidup berintim dengan Engkau Tuhan, maka apapun itu Tuhan kami sanggup menghadapinya. Engkau akan memberikan kepada kami roh yang kuat, excellent spirit Engkau berikan kepada kami, untuk kami berjalan bersama Engkau. Kami akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Engkau akan pakai kami Tuhan, terus naik, tidak pernah turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bahkan Engkau akan memperluas setiap kapasitas kami Tuhan. Engkau akan naikkan level kami Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan kami, banyak orang yang dibawa di dalam pengenalan akan Engkau. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sungguh ajaib, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat ke belakang tahun 2025, kami boleh melewatinya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Sekarang kami masih diberi kesempatan. Kalau kami masih bernapas, masih hidup, Tuhan berikan kami kesempatan yang kedua kalinya Tuhan. Karena banyak orang tidak memperoleh kesempatan seperti kami, untuk kami boleh meraih hidup yang kekal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa dan mengucap syukur, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang pada sore hari ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tetapi Engkau telah menyiapkan waktu kepada kami ya Tuhan. Semuanya itu hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami baru menghadapi di bulan ini ya Tuhan, tahun yang baru ya Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi di tahun ini kami belum mengetahuinya. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak pernah mendengarkan oleh karena manusia, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap beserta kami ya Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi ya Tuhan, supaya kami dapat melewati dengan damai sejahtera, karena Engkau menyertai kepada kami. Tuhan, pekahkanlah telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Tolong pekahkan hati kami juga ya Bapa, supaya kami dapat memahami akan Engkau ya Tuhan. Engkau menyertai hidup kami setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Saat ini kami juga mohon ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki di
di kemah iman ini, supaya kami juga dapat mengerjakan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Supaya kami tidak hanya sekedar berkumpul ya Tuhan, tetapi Engkau akan membangkitkan kami. Apa yang Engkau kehendaki supaya kami dapat menjalani sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau tuntun hidup kami ini semuanya ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Teguhkanlah hati dan iman kami, supaya menghadapi segala tantangan kami tetap kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, pada dunia ini, hingga Kau sangat-sangat memperhitungkan semuanya untuk kami semua Tuhan. Biarlah hati kami juga seperti hati-Mu yang penuh kasih, anugerah kasih karunia-Mu. Karena kami hidup di dalam hidup anugerah kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan Yesus berikan, kami tidak ada hari ini. Bapa, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bisa menikmati semua ini. Jaminan hidup kami ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami terus setia seperti Bapa, seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia, yang dan menuliskan semua perjalanan hidupnya waktu di dunia melalui Alkitab itu, melalui firman-Nya Tuhan. Biarlah kita terus siang dan malam semua Taurat-Mu itu ada, dan kita mengerti dan belajar terus masuk di dalam hati kami, hingga kami tidak akan salah langkah dalam setiap apa yang kami mengerjakan. Ingat, kami ucap syukur untuk Roh-Mu yang kudus yang telah taruh di dalam kami pribadi pas pribadi ya Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Biar kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh mengenal kemuliaan yang ada di dalam kami, dalam Yesus Kristus yang telah Engkau suruh tinggal di dalam hati kami Tuhan. Tinggal di dalam kami Tuhan. Kami dalam Kristus di dalam kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar hikmat-Mu Tuhan, biar pengenalan akan Engkau ya Tuhan semakin memenuhi kami ya Tuhan. Semakin kami boleh mengenal isi hati-Mu Tuhan, semakin kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup ini ya Tuhan. Syukur, puji-pujian kami naikkan hanya kepadamu ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Amin.